Kau ini, mengapa kau begitu murahan? Bersikap sopan. Atau aku akan memukulmu. Ada apa denganmu? Memotong antrean. Aku memberitahunya dan dia mengutukku. Wangtinya Duan Tianqi. Mengapa dia muncul sekarang? Kita semua sudah dewasa. Menyerobot antrean tidak terlalu sopan. Bagaimana bisa kau mengutuk orang? Kau pikir kau siapa? Kau sudah bosan hidup. Tuan muda Ye, kami tengah minum bersama Nona Xion. Siapa yang tidak takut mati berterian di sini? Baiklah. Lupakan saja, lupakan saja. Yang itu, tagihannya, simpan kembaliannya. Dia mengutukku dan belum meminta maaf. Mengutukmu. Aku juga akan memukulmu. Baiklah, ayo pergi. Berhenti. Kau siapa? Lumayan gadis kecil. Kamu dari desa mana? Babi berambut hitam dengan kuncir di kepang. Sangat sombong. Kan berakhir. Orang-orang. Baiklah, aku akan menghubungimu lain hari. Kakak Ivan. Adik kecil. Wangti. Jauhkan tangan kotormu yang bercincin baja dariku. Di luar kedai kopi. Bolehkah aku bertanya siapa kau? Babi berambut hitam dengan kuncir kepang. Bertanya siapa aku. Mungkinkah kau dan aku adalah kenalan lama? Seharusnya aku yang bertanya padamu. Apa yang kau lakukan di kota Yanjian? Mungkinkah kau adalah? Aku bertanya padamu. Apa yang kau lakukan di kota Yanjian? Mungkinkah aku telah menggoda wanita tuan muda? Membantu tuan muda dalam kampanyenya. Babi bodoh. Kau benar-benar mengatakannya. Tuan muda, aku. Diam. Panggil aku Presiden Ye. Ya. Presiden Yi. Baiklah, kembalilah dari mana kau berasal. Hampir menunda urusan pentingku. Kakak Ivan, ayo pergi. Hari ini kita akan membuat beberapa idiot ini bersujud padamu 100 kali sebagai permintaan maaf. Lupakan saja, ayo pergi. Evan, apakah otakmu dipenuhi air? Kedai kopi. Langsung menghadapi Duan Tianqi. Bukankah ini mencari mati? Menyesalinya. Tidak. Kenapa kau begitu dekat dengan tunangan orang lain? Bukankah ayahmu sudah membatalkannya? Semuanya lajang. Apa yang perlu ditakutkan? Benar. Kakak Ivan. Nenek, istirahatlah. Muda. Presiden Yi. Pria besar ini terlihat agak familiar. Kesalahpahaman. Ini semua kesalahpahaman. Apakah kau Tuan Wan? Benar, aku Wang Ti. Ini Yue Mengran, Nona Yue. Yang itu adalah Zheng Xiaoxiao, Nona Xion. Seperti yang diharapkan dari Tuan Muda, dia menyelesaikannya dengan sangat cepat. Para wanita cantik dari dua keluarga besar. Apa yang harus dilakukan? Satu-satunya rencana untuk saat ini adalah terus berakting. Biarkan dia berpikir bahwa aku adalah Duan Tianqi. The film was translated and Xiao. narrated by M Media. Kamu wangi sekali. Kakak Ivan. Xiao harum. Apa aku tidak harum? Aku harus menciumnya untuk tahu. Kalau begitu, datang dan cium. Menyegarkan. Seperti yang diharapkan dari Tuan Muda. Benar-benar halus dan sopan. Dikelilingi oleh wanita cantik. Tuan Wang berkata sebelumnya, tentang investasi 500 juta. Saya pikir kita bisa melewati prosesnya, dan langsung melakukan pembayaran. Presiden Ye, bagaimana menurutmu? Ini adalah bisnis keluarga Yue. Ini tidak ada hubungannya dengan Presiden Ye. Benar. Apa yang terjadi? Tidakkah kau lihat? Putri sulung keluarga Yue bersamaku. Aku bertanggung jawab atas setengah dari keluarga Yue. Karena itu masalahnya, maka kita akan menandatangani. Tunggu sebentar. Anda datang kali ini, karena seseorang menyuruh Anda, kan? Tidak. Aku baru saja mendengar bahwa Presiden Ye memiliki proyek untuk diinvestasikan. Mengenai apa yang akan diinvestasikan, belum diputuskan. Anda datang kali ini untuk berinvestasi dalam proyek kota hiburan. Mengerti? Apakah kau punya wasir di mulutmu? Kau menggeretakkan gigi saat berbicara. Aku telah berubah pikiran. Aku punya di sini sebuah proyek daerah kumuh yang pasti menghasilkan uang. Berinvestasilah di sini.
Benarkah? Kalau begitu, mari kita tanda tangani. Apakah Anda tahu apa itu daerah kumur? Aku tidak tahu. Saya tidak tahu apa yang Anda tanda tangani. Apakah kau mengajariku bagaimana melakukan sesuatu? Anda salah mengenali saya dengan orang lain. Aku. Tuan Wang. Aku tidak suka membuang-buang waktu. Apakah kamu akan menandatangani atau tidak? Aku akan tanda tangan. Tanda tangan sekarang. Tanda tangan dan pembayaran sekaligus. Apakah Anda sudah tahu apa yang sedang terjadi? Bocah. Aku sudah lama menahanmu. Jika buka, karena bekerja sama dengan tuan muda kita, aku sudah menghajarmu 800 kali. Buka mata untukku, dan lihat baik-baik dengan mata anjingmu. Aku tuan mudamu. Kau pantas. Kenapa kau tidak kencing, dan melihat dirimu sendiri? Kebajikan macam apa yang kau miliki? Dan tuan muda kami. Lihat itu. Satu di setiap lengan. Itulah tuan muda kami. Baiklah. Bagaimana dengan ini? Besok pagi. Datanglah ke grup milikku. Dan tanda tangani kontraknya. Membuang-buang waktuku. Tarik kembali. Ya. Pasti. Kalian kembali duluan. Aku hanya akan pergi sejauh ini. Sampai jumpa, sampai jumpa. Sampai jumpa. Yifan. Kau benar-benar merepotkan. Duan Tianqi. Tapi, jangan salahkan aku juga. Aku tidak bisa menahannya. Jangan membuat keributan. Jangan bunuh aku, baiklah. Jangan khawatir, aku masih tidak ingin nyawamu sekarang. Hanya 500 juta. Dan kau benar-benar harus menggunakan teknik mengubah wajah. Apakah kamu ingin mendengar apa yang kamu katakan? Tidak apa-apa. Aku ingin meminjam wajahmu. Gedung terbengkalai. Tekniknya merusak tubuh. Setelah Anda menggunakannya, tenagamu akan turun cepat. Tidak masalah. Bisnis adalah tentang hubungan. Hanya beberapa puluh jam. Tidak masalah. Orang-orang salah paham. Apa yang kau lakukan? Ya. Bawahan ini pantas mati. Bawahan ini pantas mati. Terutama Yevan itu. Anak itu benar-benar terlalu buruk. Dia sopan dan ramah. Dikelilingi oleh wanita cantik. Bawahan ini tidak memeriksa sesaat. Itu sebabnya. Aku tidak peduli apa yang terjadi. Kau bertanggung jawab penuh untuk ini. Jika gagal, temui aku dengan kepalamu. Ya. Bawahan ini pasti akan tidak gagal dalam misiku. Yifan, kau bajingan. Aku akan mematahkan kakimu hari ini. Duan Tianqi, kau anak haram. Keluarga Yue. Dengarkan aku, Mengerang. 3 tahun lalu, aku mengaku padamu di gala festival musim gugur. Kau menyiramkan segelas anggur meran ke wajahku. Benar. Makanan favoritmu adalah masakan Sichuan. Sudah 3 tahun, aku mengirim bunga lili putih, karena itu adalah bunga favoritmu. Kau benar-benar Yevan. Pikirkan sesuatu di dalam hatimu. Apel. Pikirkan sesuatu dengan cepat. Pikirkan, aku ingin memukul pantat kecilmu. Ternyata itu benar kau. Apakah ini bisa diterima? Jadi, bagaimana situasimu sekarang? Aku tidak punya waktu untuk berbicara denganmu, kita berdua, Presiden Yue. Seseorang datang untuk menemuimu. Baiklah, mengerti. Aku akan segera ke sana. Menggan, aku ada janji dengan beberapa teman. Baiklah. Menggan, ini Tuan Wang. Kita pernah bertemu sebelumnya. Aku sudah memikirkannya dengan matang.
Yang terbaik tetap menggunakan taman hiburan dan pendekatan daerah kumuh. Tuan Wang, mari kita tanda tangani kontraknya. Menandatangani kontrak? Ya. Aku akan menandatangani kepalamu yang besar. Kamu berani memukulku. Apakah kamu tahu siapa The aku? film was Kau translated hanya kentut. and narrated by M Media. Kau bukan apa-apa. Aku tuan muda kalian. Aku tahu. Kalau begitu, silakan tuan muda. Beri aku beberapa petunjuk tentang tapak pasir besiku. Aku pergi. Presiden Yue, bukankah ini akan menyebabkan kematian? Kenapa terburu-buru? Tonton dulu. Masih berpura-pura. Aku akan membiarkanmu berpura-pura. Masih menonton. Kenapa terburu-buru? Duduk, duduk dan istirahat. Lalu, Duduk dan tonton. Kakakku Yifen berkata, apa kamu tidak makan? Ini seperti menggelitik. baiklah. Kau cukup keras kepala. Bawakan aku gadaku. Bocah, jika kau seorang pria, maka jangan katakan sepatah kata pun. Sialan. Sial. Berhenti. Tuan muda, terima kasih atas pengingat ahli strategi. Bawahan ini bisa menebus dirinya sendiri. Ngomong-ngomong, kontrak ini, ambil dan tanda tangani. Baiklah, bawahan ini akan menandatanganinya ketika aku kembali. Masalah ini ditangani dengan indah. Kalian berdua, belajarlah lebih banyak dariku. Layak menjadi protagonis. Lolos dari maut. Ini masalah besar. Rumah Duan Tianqi. Tuan muda, apa kabar? Wang Ti sialan. Begitu aku pulih, aku pasti akan mencabik-cabiknya. Tuan muda, Yifen itu tidak boleh dibiarkan hidup. Yevan itu juga menyebabkan aku mengubah wajahku dan dipukuli. Tuan muda, secara objektif, orang yang memukulmu adalah Wang Tai. Anda mengubah wajah Anda sendiri. Itu sebabnya Anda dipukuli. Itu tidak ada hubungannya dengan Yifen. Apakah kau mengatakan aku membawanya pada diriku sendiri? Ahli strategi. Kabar baik. Masalah The yang kau film was percayakan padaku, translated sudah and aku urus. narrated by Aku M tidak hanya Media. mengirimkan uang kepada Tuan Muda, aku juga memukuli orang itu. Menentang Tuan Muda, kau akan mendapat masalah. Berhenti tertawa. Segera kembali ke sini. Orang yang menghancurkannya, dia adalah Tuan Muda. Tidak mungkin, yang aku pukul adalah Yifen. Tuan Muda adalah Duan Tianqi. Mereka bertukar wajah. Kau. Lupakan saja. Cepat kembali. Jika kau terlambat sehari, aku akan membunuhmu. Keluarga Ye. Presiden Yi, sesuatu yang buruk telah terjadi. Duan The Tianqi film ada was di sini. translated and narrated by M Media. Apa situasinya? Bukankah dia dilumpuhkan oleh Wang Ti? Dia berdiri begitu cepat. Yifen, rumahmu cukup mengesankan. Apa situasinya? Anggurnya sudah siap semua. Apakah kau berencana untuk minum denganku? Yifen, kau harus tahu. Aku Duan Tianqi adalah seseorang yang tidak bisa kau sakiti. Tidak, kuncinya adalah bagaimana aku menyinggungmu. Di antara kita, perlu ada perhitungan. Tidak, Wang Ti memukulmu seperti itu. Bagaimana kamu bisa pulih? Hanya sekadar, pilihan kunci pemulih tulang. Apakah itu sesuatu yang tidak bisa kuramu? Tidak, kamu sangat kuat. Wang Ti memukulmu. Mengapa kamu tidak melawan? Itu karena aku menggunakan teknik mengubah wajah. Dalam jangka pendek, aku tak bisa pakai energi asliku. Jadi kamu datang ke sini khusus hari ini. Apakah ini untuk daerah Kumut? Masalah 500 juta. Kau tarik kembali 500 juta itu. Investasikan semua ke proyek kota hiburanku. Tidak masalah. Tidak masalah sama sekali. Aku akan mentransfernya kepadamu pagi-pagi besok. Baik. Ingat. Jangan main-main. Atau aku akan menghancurkan keluargamu.
Duan Tiangqi. Aku bukan penjahat biasa. Kali ini aku akan memastikan kamu mati. Pabrik yang ditinggalkan. Kau mengundangku untuk memohon padaku agar membiarkanmu pergi. Duan Tiangqi, mulai hari ini, kota Yanjiang adalah milikku, dunia Yeven. Terakhir kali seseorang berbicara padaku seperti itu, mereka semua beristirahat dengan tenang. Maafkan aku. Aku tidak tahu orang-orang yang kamu bicarakan. The film was translated and Kenapa kau narrated begitu by gugup? M Media. Dia tidak bisa melakukan apapun. Bisakah dia memukulku sampai mati? Wang Ti, keluar dari sini dan lakukan pekerjaanmu. Bunuh mereka. Idiot. Bukankah ahli strategi menyuruhmu untuk kembali? Tapi aku menyuruh mereka untuk tetap tinggal. Kau pikir kau siapa? Kalian masih tidak bisa tahu siapa tuan muda itu. Tidak perlu berteriak. Trikmu sudah diekspos olehku. Lakukan. Sebenarnya siapa tuan muda itu? Kau masih bertanya sekarang. Tentu saja aku tuan mudamu. Wang Ti, kamu punya satu kesempatan terakhir. Pastikan kamu meraihnya. Apa yang kau lakukan? Apa yang kalian lakukan? Aku hanya seorang pekerja. Bukankah lebih baik jujur? Itu tidak benar. Auramu tidak beres. Pabrik yang ditinggalkan. Kau tidak tahu seni bela diri. Kau bilang kau adalah tuan mudaku. Kalau begitu, katakan padaku. Aku akan mematahkan 70 tulangmu. Kenapa kau begitu cepat? Semua lebih baik sekarang. Tiluan kunci pemulih tulang. Memang dia adalah tuan muda. Pil yang sangat berharga. Hanya dia yang bisa memurnikannya. Aku memberitahunya tentang hal itu kemarin. Kalau begitu, katakanlah. Aku akan mematahkan 70 tulangmu. Kenapa kamu baik-baik saja? Dia hanya mengatakannya. Pilihan kunci pemulih tulang. Bisakah aku menelepon ahli strategi? Tidak ada yang menjawab. Kenapa dia tidak menjawab telepon? Kalau begitu, telepon saja. Telepon sang ahli strategi. Apa yang harus kukatakan kepada ahli strategi? Katakan kamu telah salah mengenali seseorang dan ingin melawanku. Tidak. Hal semacam ini tidak perlu merepotkan ahli strategi. Aku bisa melakukannya sendiri. Kenapa kau meminta maaf padanya? Dia punya nomor telepon ahli strategi itu. Diam, duduk. Aku rasa kau sangat mencurigakan. Lalu, saat aku memukulmu, kenapa kau tidak melawan? Karena aku menggunakan teknik mengubah wajah dalam waktu singkat, tanpa kekuatan internal, mengerti? Baiklah mengerti. Tunggu sebentar. Biar aku bertanya lagi padanya. Kau cukup sopan padanya. Giliranmu, saat aku memukulmu. Kenapa kau tidak melawan? Karena aku menggunakan teknik mengubah wajah. Jadi, tidak ada kekuatan internal. Dia baru saja mengatakan itu. Kenapa kau selalu mengulangi apa yang orang lain katakan? Aku benar-benar ingin mencabik-cabikmu. Hanya satu hal. Buka lebar-lebar mata anjingmu, dan lihat dengan jelas untukku. Yevan ini, apakah dia tahu seni bela diri? Kau tahu seni bela diri? Kalau begitu, mari kita bersaing. Tunjukkan semua keahlianmu. Aku tidak akan melawan. Bagaimana kalau aku menerima salah satu gerakanmu? Tuan-tuan, untuk mengidentifikasi tuan muda yang sebenarnya. Bagaimana kalau kalian berdua masing-masing menerima satu pukulan? Bagaimana menurutmu? Baiklah. Kalau begitu, mari kita mulai denganmu. Baiklah. Hari ini akan kutunjukkan padamu. Apa artinya menjadi dewa yang tak tergoyahkan? Sekarang, kau tahu siapa aku, kah? Kamu barusan menahan kekuatanmu. Gunakan semua kekuatanmu. Aku ingin melihat seberapa keras tinjumu sebenarnya. Sistem. Aku ingin menggunakan yang sebelumnya. Kartu pengalaman Raja Kegelapan tak tergoyahkan. Cepat. Hanya itu. Sekarang kamu tahu siapa tuan muda kalian. Keterampilan ilahi tuan muda tak tertandingi. Kami sangat mengaguminya. Kejar. Halo. Kau di mana? Aku ingin bertemu denganmu. Apa? Tidak bisa mendengarmu. Aku sibuk.
Mari kita bicara lain hari. Periksa lokasi Evan untukku. Aku akan menemukannya. Saudara Van, siapa itu? Tunangan yang menyebalkan itu. Nona Yue. Ya, Aku bertanya-tanya mengapa kau mengajakku keluar untuk bermain hari ini. Bersembunyi. omong kosong. Terlalu banyak bicara. Kamu tidak akan mengerti. Aku tidak mengerti. Kau putus dengan adikku. Menjilat seseorang. Yue mengeran selama 3 tahun. Sekarang kau menyesalinya. Aku memberitahumu. Jika adikku tahu tentang ini, kau tamat. Dulu, Tuan muda ye, KTV. betapa riangnya. Bukankah ini tunanganku? Tamat. Kamu membutuhkanku untuk sesuatu. Ikut denganku. Aku perlu bicara denganmu. Aku pria dewasa. Aku akan minum. Apa salahnya aku bersenang-senang? Apakah kamu marah kalau begitu batalkan pertunangan? Aku hanya khawatir tentangmu. Jangan marah, kakak Yevan. Ada apa? Bukankah seharusnya kita mengurus urusan kita sendiri dan tidak pernah bertemu lagi? Apa kau sangat membenciku? Ingin tidak pernah melihatku lagi, dan tidak pernah berinteraksi lagi? Tenang, tenang bagaimana? Minum setiap tetes terakhir dari ini. Dan aku akan tenang. Apa kau benar-benar akan meminumnya? Yevan, kamu tidak bisa. Kehilangan keteguhanmu sekarang. Kamu harus bertahan. Kamu tidak meminumnya. Kamu tidak menghargaiku. Aku Yevan di kota Yanjian. The film was translated Benar. and narrated by M Media. Hai kamu. Bukankah kamu alergi alkohol? Bukankah kamu benar-benar berpantang? Jangan benar-benar meminumnya. Hai. Nenekku sayang. Apa kau sudah tenang? Baiklah, kalian berdua bicara. Aku pergi ke toilet. Menggan. Aku tidak bermaksud begitu. Kakak Yevan, Ayo pulang. Ayo pergi, ayo pergi. Siang. Halo, kakak Yevan, cepat datang ke pabrik farmasi. Aku menunggumu di sini. sudah pergi. Seharian penuh plot. Tak bisakah penjahat diberi istirahat sebentar? Apa yang kamu bicarakan? Bacobat ini akan dihancurkan malam ini. Besok adalah konferensi pers. Kami menunggumu untuk menandatangani. Tidak bisakah kalian memutuskan hal semacam ini sendiri? Menurut peraturan, proses penghancuran harus ada kita berdua. Dan staf terkait untuk mengawasi. Baiklah. Jadi begitu cara kita memainkannya. Baiklah. Aku beritahu ya, aku pasti tidak akan membiarkanmu menyeret-nyeret plot lagi. Host sukses kuasai pemeran utama, protagonis dalam misi penyelamatan. Semoga Anda dapat mengatasi semua rintangan. Ubah nasib buruk jati beruntung. Rumah Yulmena. Apakah kalian punya hati nurani? Aku hanyalah sebuah sistem. Aku tidak punya rasa kemanusiaan, sayang. Aku tidak melakukan apapun. Apa yang dilakukan protagonis di sini? Maaf, kau tidak berencana untuk melakukan sesuatu pada pemeran utama wanita. Obat senilai 600 juta. Menunggu aku merusaknya dalam semalam. Aku tidak punya waktu untuk apapun. Aku mengerti. Alur ceritanya tidak akan bagus jika begini. Aku beritahu ya, aku tidak peduli apakah plotnya bagus atau tidak. Aku tidak tertarik pada pemeran utama wanita. Besok aku akan menyelesaikan keduanya. Mulai sekarang kita akan menjauhi diri kita sendiri. Selesaikan keduanya. Kau berencana untuk bergerak pada keduanya. Pemeran utama wanita besok kan? Baiklah. Mohon maafkan aku. Kamu ingin alurnya menjadi lebih menarik. Kenapa tidak biarkan pemeran utama saja memiliki momen-momen ambigu? Sistem hanya bertanggung jawab untuk memberikan panduan. Perkembangan alur cerita sepenuhnya bergantung pada kemauan pribadi. Tapi bukankah aku belum melakukan apapun? Kalau begitu kau perlu berpikir sendiri. Host, ngomong-ngomong, selamat kepada host karena telah menaklukkan pemeran utama wanita. Paket hadiah mewah akan terbit besok. Paket hadiah ini bukan akan menjadi barang tak berguna lainnya seperti mobil sport, kan? Baiklah, kau akan mengetahuinya besok. Kamu bukan manusia. Kamu adalah binatang. Akhirnya melakukan sesuatu yang baik. Setimpal, terima kasih atas kerja kerasmu. The film was translated Kedua pemimpin and datang langsung. narrated by M Kakak Media. Yevan,
Setelah konferensi pers besok, entah aku akan mentransfer sahamnya kepadamu, atau kamu akan mentransfernya kepadaku. Mulai sekarang, kita tidak akan ada urusan satu sama lain. Baiklah. Aku belum mengatakan apapun. Yeven, apa aku sebegitu menyebalkannya? Keluarga Ye, selamat pagi, ayah. Yifan, kemana kau pergi tadi malam? Aku pergi ke pabrik farmasi. Aku menghancurkan semua obat-obatan ilegal. Ayah, apakah itu benar-benar perlu? Keluarga kita punya 600 juta. Kita mampu kehilangannya. 600 juta. Kau. Ayah, untuk 600 juta ini, kamu bahkan bisa memukulku. Tapi itu obat. Ini masalah hidup dan mati. Jika ini terjadi lagi, aku akan tetap melakukannya. 600 juta ini, keluarga kita mampu kehilangannya. Tetapi melalui kejadian ini, aku mengingatkanmu. Bisnis yang menyangkut mata pencaharian masyarakat tidak boleh dianggap enteng. Aku mengerti, ayah. Mari makan. Halo, Xiao. Situasi ini mendesak. Bisakah kau membantuku? ada apa? Tampan. Apa kau ingat, sekretarisku? Ibunya sakit parah. Bisakah kau memeriksanya untukku? Bagaimana aku melihatnya? Penyakit ibunya cukup langka, tapi kau pasti bisa menyembuhkannya. Tuan muda kita, sejak kapan kau menjadi begitu peduli pada bawahanmu? Ini masalah hidup dan mati. Bisakah kau berhenti bersikap sinis? Kalau begitu aku akan membantumu menyelamatkan seseorang. Apa untungnya bagiku? Aku akan membayar biaya konsultasinya 2 kali lipat. Apa kau pikir aku butuh uangmu? Bagaimana kalau begini? Berikan aku semua saham dari pabrik farmasimu. Jangan sisakan 1 sen pun. Nilai pasar pabrik farmasi itu lebih dari 30 miliar. Sahamku bernilai sekitar 17 miliar. Bagaimana, Tampan? Baiklah, aku berjanji padamu. Ini kesepakatan. Benarkah? Ya, Kalau begitu datanglah dan tanda tangani kontraknya. selamatkan orang itu dulu. Penyakit ibumu sudah aku stabilkan. Aku sendiri yang akan melakukan operasinya minggu depan. Kedai kopi. Tanda tangani kontraknya. Orang kaya. Bagaimana bisa ku dengar bahwa kau sudah meringankan penyakit ibu Sihan? Ya. Jika di masa depan, media mewawancarai Anda, uang mana yang dihasilkan, yang paling sukses? Kau harus mengisi ini. Pasti. Kau akan langsung tanda tangan begitu saja? Apa ada masalah? Halo. Mari kita tanda tangani kontraknya. Tercengang. Kenapa harus ditandatangani kontrak ini? Bukankah kau memintaku untuk menandatanganinya? Jika aku tidak menandatanganinya, kau akan bilang aku tidak menepati janjiku. Yeven, sebenarnya apa yang kau rencanakan? Kau menghasilkan 17 miliar. Kau. Kenapa kau begitu bersemangat? Bukankah kau akan memintaku saham? Setelah mengambil sahamnya, kita tidak akan saling mengganggu. Aku bisa hidup beberapa tahun lagi. 17 miliar ini yang kau hasilkan. Coba lihat, begitu bersemangat. Apa aku benar-benar sebegitu menyebalkannya? Bukankah ini yang kau inginkan? Hai. The film was translated and narrated by M. Setiap sen Media. yang aku hasilkan etis dan legal. Aku tidak pernah menggunakan hidup orang lain untuk mengancam orang lain, untuk menghasilkan uang. Jadi simpan saja saham-saham ini untuk dirimu sendiri. Apa kau baik-baik saja? Apa aku sebegitu tidak disukainya? Tidak menyenangkan. Cukup imut. Lalu kenapa kau selalu ingin menghilang dari sisiku? Tidak. Kesalahpahaman. Kenapa bertunangan dengan Yu Mengran? Aku tidak bertunangan dengannya. Aku ingin hidup beberapa tahun lagi. Baiklah, kalau begitu bertunanganlah denganku. Nenekku sayang, tolong ampuni aku. Aku benar-benar tidak punya takdir itu. Kakak Yeven, meskipun aku tidak tahu apa yang sedang kau lakukan belakangan ini, tapi aku benar-benar berpikir kau orang yang cukup baik. Kakak Wang. Minumlah. Yeven,
Kakak Fan. Ku dengar kau melihat adikku. Melihatnya di konferensi pers hari itu. Kalau aku, lebih baik kau putus dengan Yue Mengran dan kembali mengejar adikku. Sejak kau dan adikku putus, adikku belum pernah menjalin hubungan lagi. Benar atau bohong? Benar kan? Menurutku adikmu baik-baik saja. Terutama pantat kecil itu. Hari itu aku hanya. Adikku sekarang selain bekerja, selalu berada dalam keadaan orang asing menjauh. Jika kau memberikan bahkan setengah dari antusiasme yang kau miliki untuk Yue Mengran, adikku. Lupakan saja. Aku dan adikmu. Mustahil. Keluarga baik. Apakah kalian berdua ingin lebih banyak anggur? Tidak cukup. Lagi. Sedikit lagi. Sedikit lagi. Sedikit lagi. Ya. Hari itu. The film was Lihat adikmu, translated pantat and itu. narrated by M Media. Tepat di depanku. Bergoyang, bergoyang, bergoyang. Lalu, Katakan. Lalu, Yifan. Omong kosong apa yang kau bicarakan? Aku minta maaf. Aku mabuk. Kal. keluar. Aku pergi dulu. Jangan pergi. Aku ini apa bagimu? Hanya mainan besar. Tidak. Bagaimana mungkin kau menjadi mainan? Aku bahkan tidak bermain denganmu. Halo, Hushio. Bukankah kau akan mentraktirku makan malam? Ya, aku bebas malam ini. Sial, alur cerita telah dipicu lebih cepat dari jadwal. Siapa itu? Duan Tianqi tidak ada di sini hari ini. Keluarga baik. Sesuatu yang buruk akan terjadi. Feng Ya. Kau tidak boleh bergaul dengan Hushu, apalagi makan malam dengannya. Kenapa? Kau ini siapa bagiku? Urus saja urusanmu sendiri. Baiklah, bahkan jika kau membuat janji dengannya untuk makan malam, bisakah kau melakukannya besok? Apa yang akan kau lakukan dengannya besok? Aku sama sekali tidak peduli padamu. Aku bisa makan kapanpun aku mau, itu kebebasanku. Aku memberitahumu. Aku sudah menunggumu selama bertahun-tahun ini. Tapi aku tidak menyangka, di dalam hatimu, aku sangat tidak berharga. Kau sangat berharga, sangat berharga. The Kau film sangat was berharga. translated and Tapi narrated Hushu by bukan orang M baik. Media. Aku tidak peduli tentang hal lain. Kau pasti tidak akan bisa makan ini hari ini. Kenapa kau mengendalikanku? Andalkan aku untuk menjadi diriku. Aku akan bersikap tidak masuk akal hari ini. Apa urusanmu? Dengarkan baik-baik. Pikirkan tentang kekuatan keluarga Bai. Dan aku, Bai Fangya, berpikir sebelum berbicara. Baiklah. Tunggu sampai kau ditipu uang dan tubuhmu oleh Hushu. Jangan menyesal. Jangan datang mencariku. Sial. Keluarga Yue, Halo. Ada apa? kau segera kirim seseorang untuk mencari Duan Tianqi. Kau ingin dia untuk apa?
Aku baru saja bertengkar dengan Fangya. Dia marah dan pergi makan malam dengan si bajingan Hushu. Aku sedikit khawatir tentang dia. Apa kau sakit? Aku benar-benar akan mati. Apa yang kau bicarakan? Masalah ini sangat rumit. Aku tidak bisa menjelaskannya padamu sekarang. Aku bisa mencari tahu informasi Huswu. Baiklah, baiklah. Aku menunggumu. Rasa syukur yang mendalam tidak membutuhkan kata-kata. Yifan, apa yang kau lakukan The di sini? film was translated and narrated Lepaskan by M kacamatamu. Media. Kau baik. Apa yang sedang kau lakukan? Apa yang sedang kau lakukan? Apa yang sedang kulakukan? Yifan, Pukuli dia sampai mati. lepaskan. Yifan, apa kau tidak tahu? Apa kau tahu siapa aku? Aku adalah nenek moyangmu. Yifan, Fangya. Fangya. Aku gerah. Fangya. Tidak mungkin. Fangya. Fangya, tidak. Fangya. Ini benar-benar mencari masalah. Malah denganku. Bertunangan lagi. Itu sangat lucu. Kakakku Yifen telah mengejarmu selama 3 tahun dan kau bersikap seperti seorang gadis suci. Sekarang kakakku Yifen telah menjadi komoditas panas dan kau melemparkan dirimu padanya. Bagaimana aku mengingatnya? Kau bahkan gak repot. Tak sempat ngomong sama Yife. Kenapa 2 hari terakhir? Alih-alih belajar farmakologi, kau malah mulai bersaing. Dengan pria lain, aku yang bersaing. Baiklah. Kurangi bicara kalian berdua. Kakak Yifen, kakak Peng ya sedang menunggumu di dalam mobil. Ayo pergi. Ada leluhur lain di sini. Aku ada sesuatu yang harus dilakukan. Kalau begitu aku harus pergi ke suatu tempat dulu. Aku akan mentraktirmu makan di lain hari dalam perjalanan pulang. Hati-hati. Apakah kau tidak punya sesuatu untuk dikatakan padaku? Jika kau tidak berbicara, apakah kau akan meminta maaf padaku? Maafkan aku. Tadi malam, aku terlalu impulsif. Tidak. Tadi malam. Aku juga salah. Sebenarnya aku tidak punya pacar. The film was translated Aku tahu. and Yifen, narrated by M Media. sebenarnya. Aku di sini. Cukup dekat. Aku pergi dulu. Toilet. Tuan muda, saatnya berangkat. Apa-apaan ini? Sudah hampir waktunya untuk berangkat. Tuan muda, masih saja berlarian. Hentikan omong kosongnya. Mari kita bicara bisnis. Tuan besar mengirim pesan untuk tuan muda untuk memulihkan 4 keluarga besar kota yang jiang secepat mungkin. Tidak apa-apa. Semuanya di bawah kendaliku. Tuan muda sudah siap. Ganti mobilnya, aku dewa perang dari perbatasan utara. Bagaimana bisa aku naik di mobil yang sama dengan Yifan? Carikan aku mobil yang lebih sederhana. Aku ingin pamer hari ini. Baiklah. Tuan muda, Apa ini? ini adalah becak merek Fengxiu, hijau dan ramah lingkungan, sederhana dan bersahaja, kuno dan hambar. Ini sangat cocok untuk persyaratan tuan muda. Bagaimana benda ini beroperasi? Tuan muda, izinkan saya. Terlalu cerah.
Di mana saklar atap lunak di mobil ini? Tuan muda, Anda terlalu memikirkannya. Ini adalah mobil kegembiraan orang tua. Tidak ada atapnya. Tidak ada atapnya. Lalu, apa yang kita lakukan dengan matahari? Tuan muda, bawahan ini punya rencana. Bicara. Bertahanlah dan minum suplemen kalsium. Aku selalu bertemu dengan nasib buruk semacam ini. Tuan muda, hati-hati. Di depan ada kakus. Ada kubangan kotoran. Tidak bisakah kau menghindarinya? Bagaimana caramu menyetir? Tuan muda Ye, ada sebuah becak menghalangi jalan di depan. Aku akan turun dan memarahinya sekarang. Aku bertanya-tanya siapa itu. Ternyata kau, bocah. Anak buah Yifan. Benar, kau tahu apa yang baik untukmu. Aku sedang memarahimu. Kau berani memarahiku. Apakah kau baru saja diciptakan oleh Nyua? Aku akan memijatmu kembali. Berhenti. Saudara Tianqi, mohon ampuni aku. Mohon ampuni kami. Mohon ampuni ini, nyawa jalan ini. Tuan muda Ye jangan khawatir. Aku akan mengurusnya sekarang. Diam, minta maaf padaku. Tuan Ye kenapa? Aku minta maaf. Minta maaf sekarang. Maafkan saya. Saudara Tianqi, kebetulan sekali. Cuacanya sangat bagus. Apakah kau baik-baik saja? Bermain dengan Besi. Silakan jalan dulu. Kau duluan. Kau duluan. Kau duluan. Kau duluan. Kau duluan. Kau duluan. Saudara Tianqi, Kau duluan. Shihan, aku berkonsultasi dengan kitab klasik kemarin. Tidak. Kemarin lusa aku berkonsultasi dengan kitab klasik dan menemukan cara untuk menyembuhkan penyakit ibumu. Penyakit. Hari ini aku akan menyembuhkan penyakit ibumu. Jadi begitu. Lalu mengapa kau tidak membiarkan Saudara Tianqi menyembuhkan penyakit ibumu? Aku berharap ibumu cepat sembuh. Aku pikir Saudara Tianqi adalah naga di antara manusia. Di masa depan, sebaiknya kau juga ikuti Saudara Tianqi dan berkelana ke seluruh dunia, mencari kesenangan dan balas dendam. Bagaimana menurutmu? Tuan muda Ye, kau cukup tercerahkan hari ini. Belajar lebih banyak dari Saudara Tianqi. Saudara Tianqi, terima kasih. Tapi Presiden Zhang sudah setuju untuk membantu ibuku dengan perawatan medisnya. Operasinya akan dimulai minggu depan. Kalau soal pekerjaan, aku sangat berhutang budi kepada Presiden Yi. Aku harus melakukan apa saja untuk Presiden Yi. Aku tidak akan ragu. Shihan, kau tidak percaya pada kemampuan medisku. Jika boleh aku terus terang, penyakit ibumu, hanya aku, Duan Tianqi, yang bisa menyembuhkan. Tidak, bukan seperti itu. Presiden Zhang adalah ahli pengobatan. Dia berjanji, seharusnya tidak ada masalah. Terima kasih atas perhatianmu, Saudara Tianqi. Kalau begitu, biarkan Saudara Tianqi mencobanya dulu. Jika berhasil, kamu tidak perlu repot. Siang Xiao Xiao. Tidak perlu. Tidak tahu bagaimana menghargai bantuan. Kalau begitu, kamu dipecat. Presiden Yi, Anda tidak bisa memecat saya. Perawatan ibuku masih membutuhkan banyak uang. Presiden Yi, Aku akan membayar perawatan ibumu. Ikuti saja Saudara Tianqi. Baiklah. dia tidak perlu mengundurkan diri. Xiao Xiao, Dari mana tumpukan sampah ini berasal? aku. Presiden Zhang, apa yang harus dilakukan? Dia ingin memecatku. Jangan khawatir, dia tidak akan berani. Apa yang tidak berani dia lakukan? Saat aku Yifan melakukan sesuatu, apakah aku masih perlu mempertimbangkan pendapat orang lain? Kakak Yifan, sebuah kata secara pribadi. Kamu tidak bisa memecat Shihon. Sudah diputuskan. Tidak ada diskusi. Kalau begitu aku hanya bisa memberitahu Duan Tianqi. Apa yang kamu lakukan padaku? Silakan. Aku tidak melakukan apa-apa. Itu tergantung bagaimana aku mengatakannya. Aku akan bilang kamu menyentuhku, menciumku, menyerangku, dan memberiku obat. Siang Xiao Xiao. Jangan terlalu memaksa. Kakak Tianqi, apakah kamu tahu apa yang dia lakukan padaku? Dia memberiku obat. Yifan, apa yang kau lakukan pada Xiao Xiao? Harap tenang dulu. Harap tenang dulu. Baiklah. Anak baik, apa kau mencoba membunuhku? Lalu Shihon, Aku tidak akan memecat Sihan. Baiklah, tidak apa-apa, tidak apa-apa. Jadilah anak baik. Baiklah, Sihan, itu. Aku tidak akan memecatmu lagi. Bekerja keras saja di masa depan. terima kasih, Presiden Yi. Terima kasih, Presiden Zhang. Xiao Xiao, apa sebenarnya yang dia lakukan padamu? Bagaimana bisa sampah berbicara? Xiao Xiao, Ayo pergi. Tidak apa-apa. Selamat tinggal.
Cepat, cepat, cepat. Halo, Yifan, pulang untuk makan. Paman. Hari ini aku Cepat datang. pergi ke rumah Mengran. Tuan muda, semuanya sudah diatur. Baiklah. Xiaoye. Belajar dari ini. Ini adalah pertempuran pertama. Dewa perang dari perbatasan utara untuk merebut kembali kota Yanjian. Keluarga Yu ini. Dewa perang ini pasti akan mengambilnya menjadi milikku. Berhenti mengipasi. Ini sudah musim gugur. Ya, Adik kecil. Kau dengar kau punya kesepakatan bisnis. Senilai ratusan juta untuk dibicarakan. Orang-orang yang bicara besar. Aku sudah melihat banyak dari mereka. Aku akan memberimu 30 detik. Dalam 30 detik, jika kau tidak bisa memberiku informasi yang berguna, aku khawatir aku harus menunjukkanmu pintu keluar. Tuan Yu, mungkinkah kau tidak tahu bahwa keluarga Yu sudah mencapai ambang kebangkrutan? Kau tidak punya banyak waktu lagi. Kau tidak bisa menakutiku dengan kata-kata itu. Sejauh yang aku tahu, keluarga Yu sudah di ambang kebangkrutan beberapa tahun lalu. Jika bukan karena Nona Mengran mengambil alih dalam krisis, mereka tidak akan mampu membalikkan keadaan. Katakan padaku sesuatu yang aku tidak tahu. Kau tidak punya banyak waktu lagi. Baiklah, kalau begitu aku akan memberitahumu sesuatu yang tidak kau ketahui. Nona Mengran, untuk membuktikan dirinya, menggunakan lebih dari 2 miliar uang tunai untuk bekerja sama dengan grup Dakang. Film was Sekarang grup translated Dakang and sudah melarikan narrated diri by dengan M. uangnya. Media. Keluarga Yui mungkin tidak akan pernah memiliki kesempatan untuk pulih. Keluarga Yue. Tunjukkan dia keluar, Tuan Yu. Mungkin, tidakkah kau percaya jika kau tidak bertanya tentang itu? Keluarga Yu akan berisiko runtuh. Duan Tianqi, kau anjing. Kenapa kau tidak datang lebih cepat atau lebih lambat? Kenapa kau harus datang saat ini? Jika kau tidak datang, apa aku akan berada dalam kekacauan seperti ini? Untungnya aku pintar seperti es dan salju, dan aku memanfaatkan pergi ke kamar mandi untuk melarikan diri. Duan Tianqi, cepat atau lambat aku akan meledakkan kepala anjingmu. beraninya kau memarahi tuan muda kami? Semua yang kau katakan itu sudah diselesaikan. Dana masih di tangan kita. Selesai. Aku punya berita lain. Lebih baik kau memberitahuku sesuatu. Aku tidak tahu. Grup Tianyu akan segera membangun fasilitas hiburan besar. Dengan total investasi lebih dari 30 miliar. Apakah Tuan Meng tahu tentang ini? Terus kenapa? Jika kita memanfaatkan ini dan menggunakan 2 miliar ini untuk mengambil alih tanah itu. Lalu ketika dia membangun taman hiburan, bukankah dia harus datang kepada kita untuk membelinya? Tuan Duan, aku minta maaf atas pelanggaran sebelumnya. Mari, silakan duduk. Tuan, sesuatu yang buruk telah terjadi. Tuan Muda Ye jatuh dari balkon. Apel, Tuan Duan. Mari, ceritakan padaku secara detail. Grup Tianyu adalah grup besar. Semua orang di sini harus tahu itu. Proyek ini, di perusahaan mereka, ini sudah berlangsung lama. Dan di perusahaan mereka, semuanya sangat rahasia. Hanya aku yang tahu. Jika kita merebutnya sebelum mereka mengambil tanah ini. Lalu, ketika mereka memagari tanah itu, ambil sebidang tanah ini seharga 2 miliar yuan. Itu bahkan bisa berkali-kali lebih berharga di masa depan. Ya. Xiaofan, apa pendapatmu tentang ini? Apa yang kupikirkan? Dia ingin mendapatkan putrimu. Apa yang bisa kupikirkan? Dengarkan saja dia. Semua orang akan bahagia. Aku pikir saudara Tianqi. Apa yang kau katakan masuk akal. Tunggu sebentar. Tuan muda akan pamer. Aku harus memberi protagonis beberapa kesulitan. Lebih menyenangkan The menampar film was wajahnya. Tidak mungkin. translated and narrated by Aku tidak M. setuju dengan Media. saudara Tianqi. Kenapa? Pertama-tama tanah ini tidak mudah baginya untuk membeli. Kedua, ya. Proyek daerah kumuh sangat hemat biaya.
Aku sarankan untuk berinvestasi di sini. Kenapa aku berpikir proyek ini layak? Proyek ini tidak bagus. Tidak bagus. Benar-benar tidak bagus. Bagaimana dengan ini, Yifan? Hari sudah larut. Kenapa kau tidak kembali duluan? Baiklah. Tunggu, ayah. Aku pikir saudara Yevan, apa yang kau katakan masuk akal. Aku berencana untuk menempatkan semua dana, diinvestasikan dalam proyek renovasi daerah kumuh. Kakak perempuan tertua, apa kau gila? Saudara Yevan, aku tidak percaya pada orang lain, aku hanya percaya padamu. Malam ini aku akan mengadakan pertemuan darurat, menentukan daerah kumuh, detail renovasi khusus. Mengeran, aku menyarankanmu untuk tidak memasuki proyek ini. Proyek ini memakan waktu dan tenaga. Harganya mahal dan... Apakah aku perlu tahu sebanyak itu? Aku hanya perlu mendengarkan saudara Yevan. Benarkan, saudara Yevan? Mengeran, kenapa kau tidak mengerti? Aku melakukan ini untukmu, untuk impianmu. Mimpiku adalah untuk menikah dengan keluarga baik-baik, menikah dengan saudara Yevan. Bukankah begitu, saudara Yevan? Apakah Yifan memaksamu? Tidak ada yang memaksaku. Itu saja. Malam ini aku akan mengadakan rapat pleno, rapat darurat. Jangan bersemangat kalian berdua. Aku akan pergi dan membujuknya. Pergi kau? Kau siapa? Cucu ini tidak akan. Apa kau akan melakukannya di sini? Sialan. Lawan saja. Duan Tianqi, jujur padaku. Apel. Apa aku membahas bisnis untuk bisnis? Biar ku beritahu tentang penilaianku. Bagaimana aku tahu? Dia sangat emosional. Ada keuntungan yang bisa didapatkan dari renovasi daerah kumuh. Kau membiarkan Mengeran melompat ke dalam lubang api. Paman, keberuntungan berpihak pada yang berani. Risiko terbayar, peluang ada dalam bahaya. Jadi ada kesempatan. Kenapa keluarga Ye tidak berinvestasi? Bagaimana kau tahu keluarga Ye tidak berinvestasi? Aku hanya memberitahumu. Hari ini keluarga Ye telah memutuskan untuk berinvestasi. Proyek daerah kumuh ini setelah selesai. Apel. Ruang rapat di atas adalah daerah kumuh di kota kita. Laporan kemajuan proyek. Total kemajuan saat ini kurang dari 30% yang sebelumnya diinvestasikan. Konsorsium semuanya menarik diri. Kali ini aku berencana untuk mengambil alih sepenuhnya. Presiden Yi, proyek ini adalah ladang ranjau. Aku tahu. Tapi aku percaya pada sebuah pepatah. Keberuntungan berpihak pada yang berani. Tapi Presiden Yi, Kalau begitu, sudah beres. Kali ini aku bertindak sepihak. Semua konsekuensi akan ditanggung sendiri. Presiden Yi membuat keputusan dengan tegas. Kau punya ambisi seorang kaisar. Presiden Yi memiliki wawasan yang tajam. Kami pasti akan berusaha sekuat tenaga. Baiklah. Cukup sudah dengan sanjungan ini. Jangan bicarakan itu lagi. Jika tidak ada yang keberatan, maka siapkan kontraknya. Aku ingin menyelesaikan semua prosedur dalam waktu seminggu. baiklah, Presiden Yi. Di luar gedung. Dia menindas kami rakyat jelata. Nyonya tua, Anda baik-baik saja. Berapa usianya? Mengapa kau mendorongnya sekeras itu? Apa kau gila? Sudah 3 tahun, aku belum menerima sepeser pun. Aku bahkan tidak punya uang untuk membeli obat. Apakah kalian orang kaya, peduli pada kami orang miskin? Bisakah kau bangun dulu? Tolong bangun dulu. Ini, ulurkan tangan. Maafkan aku. Kau tidak boleh pergi. Kau tidak boleh pergi. Eyo, Kau tidak boleh pergi. Kau tidak bisa pergi. kau tidak boleh pergi. Presiden Yi, atau haruskah aku membantumu mengganti pakaianmu? Tidak perlu. Aku akan memakai ini. Ruang pertemuan. Maaf sudah menunggu. Presiden Yi. Warga-warga ini sedikit impulsif. Saya minta maaf kepada Anda atas nama mereka. Wali Kota Lee. Saya baru-baru ini mendengar bahwa keluarga Ye menarik investasi mereka. Jadi hari ini, saya meminta Anda untuk mengonfirmasinya di depan semua orang. Wali Kota, apakah perlu untuk mengonfirmasi ini? Semuanya sudah berakhir. Lingkaran sekarang berbicara tentang keluarga Ye akan berada di depan semua orang. Memakan omong kosong yang mereka keluarkan. Kembali di... Saya tidak peduli tentang ini.
Bagaimanapun keluarga Y menarik investasi mereka. Uang kami juga harus dikembalikan. Ketika aku datang, aku secara khusus diurus oleh warga kota. The film was translated Karena and mereka kehilangan sumber narrated by pendapatan M mereka. Media. Mereka tak mampu bayar biaya berobat. Salah satu wanita tua mengatakan sesuatu yang sangat membuatku terkesan. Dia bilang kalian orang kaya. Makan makanan lezat. Minum minuman pedas. Mengendarai mobil sport dan tinggal di villa. Pernahkah kalian memikirkan tentang bagaimana kami orang miskin harus hidup? Bahwa keluarga Yeku akan menyumbang setidaknya 50 miliar. Bagus. Hanya untuk proyek daerah kumuh saja. Kami keluarga Yue sangat ingin bergabung. Proyek perkampungan kumuh ini, saya akan menginvestasikan 4 miliar 900 juta. Saya harap Presiden Ye memberi saya kesempatan. Kakak Yifan, melakukan perbuatan baik. Bagaimana bisa kau tidak menyertakan aku? Keluarga Xiongku bersedia berpartisipasi dalam proyek renovasi daerah kumuh dan berinvestasi 20 miliar. Untuk perbuatan baik yang begitu besar dan abadi, keluarga baikku pasti tidak akan tinggal diam. Kami akan berinvestasi 12 miliar. Tolong, Presiden Ye, jaga kami. Wali kota, kami. Karena proyek utama kami, proyek daerah, semuanya sudah dikontrakkan. Manusia memiliki 3 kebutuhan mendesak, dan buang air besar dan buang air kecil juga merupakan masalah besar. Mari kita serahkan semua proyek toilet kepada Presiden Hu. Kau bermarga Y. Jangan mendorong orang terlalu jauh. Invasi. Wali kota, kami. Presiden Y, terima kasih kali ini. Di masa depan kami pasti akan memberikan dukungan penuh kami untuk urusan keluarga Y. Ruang resepsi. Ini adalah perjanjian garansi. Tidak peduli bagaimana proyek itu berkembang, aku akan membiarkanmu mendapatkan kembali modalmu. Awalnya, kau seharusnya tidak menanggung risiko ini. Saya hanya menginvestasikan 5 miliar. Jika saya kehilangan semuanya, biarlah, aku tak butuh kamu menyembunyikannya dariku. Hanya 12 miliar saja, keluarga baikku masih mampu kehilangan itu. Selain itu mungkin tidak harus kerugian total. Kupikir kau sebaiknya tetap membahasnya dengan keluargamu. Kakak Yifan. Kau berutang padaku. Budi besar kali ini. Kakak Yifan, apa yang akan kau lakukan kali ini? Dun Tianqi pasti punya lebih banyak trik di lengan bajunya. Bagaimana kau tahu? Apalagi yang kau tahu? Aku memasang pengawasan di rumahmu dan di mobilmu. Duan Tianqi, aku akan menghadang tentara dengan jenderal dan air dengan tanah. Aku sudah mengalahkannya sekali. Aku ingin mencoba. Dan lihat, apakah bajingan ini benar-benar tak terkalahkan. Aku pikir kau sebaiknya tetap mempekerjakan lebih banyak pengawal untuk keselamatan. Pengawal tidak berguna. Duan Tianqi bisa dengan mudah menghancurkan satu orang sampai mati. Justru para gadis inilah yang perlu dijaga jaraknya. Jangan sampai terlibat denganku. Baiklah, kontrak tidak akan ditandatangani. Pergi sekarang. Aku kesal hanya dengan melihat kalian. Apakah mereka bertiga bodoh? Yur mengeran. 3 tahun sebelumnya, aku memang ingin mencaplok keluarga Yue. Tapi kau sekarang tidak punya apa-apa lagi. Pergi lakukan apapun yang perlu kau lakukan. Terima kasih. Tapi kau tahu, aku tidak akan membiarkanmu melakukan apa yang kau mau. Selanjutnya, apakah giliranku? Aku memberitahumu. Di kehidupan ini, kau hanya bisa menikah denganku. Bukan itu, kakak perempuan tertua. Kita putus 3 tahun lalu. Apa yang sedang kau lakukan? Apa yang akan kau lakukan lagi? Kau minum dengan mereka. Aku juga mau.
Anggur macam apa ini? Duan Tianqi, kau adalah putra takdir. Seorang protagonis alami. Tapi di dunia nyata ini, aku ingin melihat berapa lama keberuntunganmu bisa bertahan. Ruang makan. Tuan muda. Begitu banyak makanan. Begitu kaya, benar-benar seseorang dengan uang. Duduk dan bicara, jangan sungkan. Bagus-bagus. Tuan muda, kau tidak makan. Tidak usah terburu-buru, kau makan dulu. Tunggu sebentar, ada yang ingin kukatakan. Baiklah. Enak, sangat enak. The film Jika was ini enak, translated mari kita bicara and bisnis. narrated Baiklah, by M. silakan Misha. bicara. Apakah kau ingin selalu makan seperti ini di masa depan? Pasti. Itu tidak akan berhasil. Cukup bagi saya untuk makan sesekali. Tidak bisa menyia-nyiakan uang tuan muda. Jangan khawatir, dengan tubuhmu itu, 20 dari kalian tidak akan bisa membuatku jatuh miskin. Benar-benar, tuan muda kaya. Aku akan memberimu 200.000 sebulan. 500.000, apakah itu cukup? Aku akan membelikanmu rumah lagi. Setidaknya 5 juta di pusat kota. Dan mobil mewah. Pengeluaran bulananmu. Aku akan menanggung semuanya. Kebaikan besar tuan muda. Tidak akan pernah dilupakan. Terima kasih tuan muda. Baiklah. Tapi, ada sesuatu. Tuan muda, silakan berbicara dengan bebas. Aku ingin kau sepenuhnya memutuskan hubungan dari organisasimu. Kau hanya punya 2 pilihan sekarang. Bunuh aku dan larilah untuk menyelamatkan hidupmu. 2. Tinggalkan organisasi ini dan ikuti aku mulai sekarang. Selama aku masih hidup, kalian pasti akan punya makanan untuk dimakan. Sedangkan untuk apakah kalian bisa melarikan diri dari kejaran organisasi, itu tergantung pada keberuntungan kita. Tuan muda, apa yang kau bicarakan? Sejujurnya, sebenarnya aku bukan tuan muda kalian. Aku Yifan, orang yang kalian pukuli. Duan Tianqi beberapa kali. Adalah tuan muda kalian. Tuan muda, kau tidak bisa bercanda tentang itu. Apa aku terlihat seperti sedang bercanda? Menganggapmu monyet untuk dipermainkan. Aku akan membunuhmu. Wang Ti, sejak kau menginjakkan kaki di kota Yanjian, itu adalah langkah yang mematikan. Saat Duan Tianqi menyatukan 4 keluarga besar, dia akan menghancurkanmu dan saudara-saudaramu sampai mati, kemudian menimpakan semua kejahatan padamu. Semua orang tahu bahwa kau dan saudara-saudaramu adalah organisasi keji di balik layar dan pantas mati. Lalu kenapa kau berbohong padaku? Aku sangat ingin menjadi orang kepercayaannya. Orang kepercayaan apanya? Apa dia pernah The film memperlakukanmu was seperti orang translated kepercayaan? and Lalu narrated mengikutimu. by M. Misha. Apakah ada jalan keluar untukku? Belum tentu. Tapi ada kesempatan. Minum anggur ini. Dan mulai hari ini, kita akan berbagi hidup dan mati, dan menciptakan perusahaan besar bersama. Bagaimanapun itu adalah kematian. Mulai sekarang, aku akan mengikutimu. Kita akan hidup bersama, dan kita akan mati bersama. Ruang tamu. Kau punya jurus andalan tadi. Kenapa tidak kau gunakan? Kau berdiri di sana, menonton serial TV. Adik junior yang baik. Apa yang kau rencanakan untuk dilakukan hari ini? Bayar kembali uangnya dulu atau bayar kembali tanahnya dulu? Kakak senior yang baik. Kakak. Hari ini aku tidak akan memberimu uang atau tanah itu. Apa yang kau katakan? Jangan tidak sabar. Bagaimanapun juga, aku adalah seorang penjahat muda, dan menjadi tirani dan tidak masuk akal juga merupakan karakteristikku. Yifan, kau menolak bersulang dan bersikeras untuk minum hukuman YN. Wang Ti, kau tidak bisa membedakan antara raja besar dan kecil. Aku tidak bermain kartu. Kenapa aku harus membedakan antara raja besar dan kecil? Aku hanya tahu, untuk mendengarkan tuan muda,
Rasakan tinju ini. Wangti. Aku masih harus berbicara dengannya nanti. Kecuali bagian ini. Biarkan semua miliknya yang lain membusuk. Aku mengerti. Tuan muda, Anda masih terluka parah. Kita harus mundur dulu. Nggak tahu cara mukul dia. Nggak tahu cara mukul. Aku tidak bisa mengalahkan Wang Tai. Jika kau ingin pergi, pergilah. Aku dewa perang dari perbatasan utara. Baiklah. Ayo pergi, jika kau bilang begitu. Pahlawan wanita Xiao Yu, kau memang orang yang baik. Kakak senior, Apa yang ingin kau lakukan? apa yang bisa kulakukan? Lalu kenapa aku tidak mengucapkan beberapa baris untuk penjahat? Duan Tianqi, bahkan jika kau berteriak sampai serak hari ini, tidak ada seorang pun yang akan datang menyelamatkanmu. Yi Fan, apa yang membuatmu berpikir kau bisa bersaing denganku? Bersaing. Aku tidak pernah memikirkannya untuk melawanmu. Aku hanya ingin hidup. Hidup. Kau mencari kematianmu sendiri. Aku tidak tahu apa yang terjadi. Mencari, dan aku menemukan jalan menuju kematianmu. Hari ini aku akan membiarkan kalian semua. Kalian semut. Lihatlah kekuatan sejati dewa perang dari perbatasan utaraku. Kekuatan sejati. Dominasi seorang raja. Kenapa? Kau. Tunggu. Yi Fan, bagaimanapun juga, kita ini, sesama murid. Jika kau terus seperti ini, aku akan memanggil guru. Panggil guru. Guru. Ayo. Mari kita berteriak bersama. Guru Mas, apa gunanya kau memanggilnya? Dari awal hingga akhir, aku belum menyentuhnya. Tentu saja akulah yang melakukannya. Kakak Yifen, kau memintaku untuk membantumu membuat itu. Bubuk pelarut kai itu tidak buruk, kan? Lumayan. Tapi di depan umum. Bisakah kau tidak memeluk? Bubuk pelarut Ci. Yi Fan, kau hina dan tak tahu malu. Aku adalah tuan muda yang jahat. Itu juga sesuai dengan sifat tercela, seorang penjahat. Baiklah, ikat dia. Baiklah, berani kau menyentuhku, coba saja. Aku akan mencabik-cabikmu. Apa yang kau lakukan? Lepaskan aku. Lepaskan aku. Jangan lari, kau berani menyentuhnya. Duan Tianqi. Sekarang kita bisa mengobrol dengan baik, kan? Kau datang ke kota Yanjian. Apakah itu disengaja untuk mendekati Mengan? Kau mengakuinya atau tidak? Tuan muda Ye sedang menanyakan sesuatu padamu. Luruskan sikapmu. Kau ingin mencaplok keluarga Yue, dan kemudian mencaplok 4 keluarga besar. Kau mengakuinya atau tidak? Kau cukup keras mulut. Bicara. Apel, tidak mendengarku. Tidak menghargai bantuan. Benar. Bagaimana aku bisa berbicara dengan mulutku dibungkam seperti ini? Apa kau mengakui apa yang baru saja kukatakan? Kau mengakuinya atau tidak? Apa yang tidak berani kuakui? Jika kau punya kemampuan, lepaskan aku. Mari bersaing di dunia bisnis dengan uang sungguhan. Apakah kau punya uang? Aku akan bersaing denganmu dengan uang sungguhan. Aku membenci orang miskin. Wang Ti, apa kau percaya nanti aku akan menyuruh ahli strategi untuk berurusan denganmu? Kembali. Aku tidak pernah berencana untuk kembali. Apel. Wang Ti sekarang sudah berdiri di tim yang benar. Kau berani mengkhianati organisasi. Awalnya aku tidak berani. Tapi Tuan Muda Ye memberi terlalu banyak. Ye Fern, lepaskan aku. Apa kau percaya aku akan cabik-cabik MU? Masih sangat galak. Hari ini, aku akan memanfaatkan penyakitmu dan mengambil nyawamu. Ikat dan tanda tangani kontrak denganku. Dewa perang dari perbatasan utara. Ya, Dalang di balik layar, kan? ya, Kata-katamu efektif, kan? benar. Di organisasi. Sekali aku berbicara, siapa yang berani membantah? Kecuali dia. Kalau begitu, tanda tangani kontrak ini. Ini baru saja dibuat. Dapat membantumu bangun perbatasan utara. Kau bisa begitu baik hati? Kami menyediakan uangnya. Anda menyediakan tenaga kerjanya. Kita membangun bersama. Distrik bisnis pariwisata perbatasan utara.
Dan kemudian semua uangnya masuk ke kantongmu. Aku sudah tahu itu. Kau tidak begitu baik hati. Kau tidak punya uang. Kontrak ini bagus untuk kita berdua. Aku benar-benar tidak akan meninggalkan kota Yanjian. Aku punya cara sendiri di perbatasan utara. Tapi kau sangat miskin. Bagaimana kau bisa melawan kami? The film was translated and narrated by M. Kau mungkin belum tahu. Aku sudah berbicara dengan keluarga Yu. Aku akan segera mengambil alih Yu Mengeran dan menikahinya. Bermimpilah. Proyek taman hiburan itu tidak dinegosiasikan. Ayahku sudah tahu. Hanya kau mencoba mendapatkan keluarga Yue. Yevan, jangan khawatir. Keluarga Yu kami akan selalu berada di sisimu. Situasi saat ini sudah sangat jelaskan. Anda hanya bisa menandatangani kontrak ini. Ini baik untuk Anda dan saya. Aku benci. Kau hina. Tak tahu malu. Rendah. Tercela, tak tahu malu dan hina. Itu juga sangat cocok dengan karakteristik saya. Tapi selain mengikatmu, aku belum melakukan apapun. Tapi selain itu, biarkan bawahanmu memukulmu. Aku tidak punya apapun lagi untuk dilakukan kan. Tuan Muda Ye, kenapa dibuat serumit ini? Jika kau bertanya padaku, pukul saja dia. Apa yang kau tahu? Tuan Muda Ye berpandangan jauh. Itu. Kubis rebus sup tinggi. Singkatnya di depanmu. Hanya ada 2 jalan ini. Yang mana 2? Hanya ada 1 jalan ini. Anda hanya perlu menandatangani kontraknya. Ini baik untuk semua orang. Bagus. Aku akan menandatanganinya. Kemari, lepaskan aku dulu. Kakak senior. Kita berdua tidak bisa mengendalikan takdir kita sendiri. Dalam hal ini semuanya adalah dunia yang telah ditentukan. Tidak ada teman abadi. Juga tidak ada musuh abadi. Yang bisa kita lakukan hanyalah hidup di saat ini. Dan menikmatinya selagi bisa. Karena tidak semua cerita mengikuti naskah. Jika kau tidak melepaskanku, bagaimana aku bisa menandatangani? Maafkan aku. Lepaskan aku. Lepaskan dia. Di sini. Tuan Muda, haruskah kita kembali? 30 tahun di timur sungai, 30 tahun di barat sungai. Ye Feng, adik juniorku yang baik. Kita punya waktu yang panjang di depan. Tidak ada yang bilang akan hujan. Terima kasih atas kerja kerasmu. Ini adalah tugasku.